Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini kita semua termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 104. Sebenarnya dimulai dari 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang beriman bertakwalah sebaik-baik takwa, haqqa tuqatih, sebaik-baik takwa. Wala tamutudna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa Allah tegaskan jangan wafat dalam keadaan muslim? Karena yang wafat dalam keadaan tidak muslim tak masuk surga dia. Nah, itu poin pentingnya. Digandeng dengan kalimat selanjutnya, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Wa'tasimu, i'tasim billah. I'tasim billah itu ikat dirimu dengan ikatan yang kuat sekuat-kuatnya. Makanya i'tasama ya'tasimu artinya mengikat sekuat-kuatnya. Dengan apa kita ikat? Bihablillah, dengan talinya Allah. Apa itu talinya Allah? Iman. Apa itu talinya Allah? Syariat. Apa itu talinya Allah? Taqwa. Apa itu tali Allah? Nilai-nilai agama yang harus kita perkuat. Jadi kita ini harus memperkuat nilai-nilai agama sebagai salah satu bentuk isyarat bentuk orang beriman. Jadi kalau ada orang sholat dia tak dia pegang nilai sholatnya, berarti belum beriman dia. Ustaz, apakah semua orang sholat itu beriman? Belum tentu. Kata Gus Baha, tidak semua orang yang sholat, puasa, zakat itu menunjukkan ketaatan. Betul Pak, memang. Tidak semua orang yang sholat, zakat, puasa itu menunjukkan ketaatan. Tapi yang bisa menunjukkan ketaatan itu ma ba'das salati waz zakati was saum. Apa yang dia bisa perbuat setelah zakatnya, setelah puasanya, setelah sholatnya. Ketika orang menghambakan diri kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Pertanyaannya, betulkah kita itu lillahi rabbil alamin? Nabi bilang dalam hadisnya, ya abdad dunya, ya abdad dirham, ya abdad dinar gitu. Nabi pernah bilang begini dalam hadisnya, wahai penyembah-penyembah dunia, ya abdad dinar, penyembah dinar, ya abda al-dirham, penyembah emas, penyembah perak, kata Nabi. Jadi orang yang menyembah dunia itu dibuat oleh Nabi gambaran penyembah abdad dinar wa abdad dirham. Pertanyaannya, salatkah mereka? Salat. Inna salati, benar. Dalam salat mereka mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi abdad dinar, abdad dirham, dia mengaku menyembah kepada Allah, salatnya untuk Allah, segalanya untuk Allah, tapi yang dia sembah masih duit, masih emas, masih perak, gitu deh. Jadi tak salah ketika ada yang mengatakan Anda salatnya seseorang, zakatnya seseorang, puasanya seseorang belum tentu mengantarkan pada ketaatan yang sesungguhnya. Maka apa yang membuat seseorang itu berada pada ketaatan yang sesungguhnya? Iman. Ustaz, orang salat itu mesti punya iman. Belum tentu juga. Orang munafik juga salat, tapi tidak punya iman dia. Orang muslim itu banyak yang salat, tapi tak punya iman banyak. Ada tidak orang Islam yang KTP? Ada.
Sholat nggak dia? Terpaksa sholat maksudnya. Nah, ini poin penting bagi kita. Maka ma ba'da salati waz zakati was saum. Apa yang harus kita lakukan setelahnya gitu. Makanya di sini yang disebut dengan kita beribadah untuk siapa? Kalau kata Imam Al-Ghazali itu disebut dengan asnaful maghrurin, orang-orang yang tertipu. Siapa yang tertipu itu? Kalau orang kafir tertipu dengan kekafirannya, kalau orang mukmin tertipu dengan keimanannya. Sekarang saya tanya, mungkin tidak kita orang-orang yang beribadah ini tertipu dengan ibadah kita? Mungkin apa tak mungkin? Mungkin, sangat mungkin sekali. Loh, kita ibadah untuk siapa? Tertipu kita. Kita menghitung menakar ibadah kita, sudah tertipu kita. Menganggap ibadah kita lebih baik daripada yang lain, tertipu kita. Menganggap bacaan kita lebih bagus daripada yang lain, tertipu kita. Padahal pelaku semua ubad, pelaku ibadah. Nah, kita semua abid, orang yang menyembah. Tapi yang disembah itu apa? Yang disembah itu abdad dinar wa abdad dirham, atau yang disembah itu Allah. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang wa'tasimu, i'tasim billah, berpegang teguhlah dengan nilai-nilai Allah. Jadi setiap ibadah yang Allah turunkan ada nilai tersendiri. Zakat, apa nilainya? Nilainya adalah toleransi, empati, simpati. Kemudian bahasa lainnya apa? Cinta, hubbul ikhwah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ketika engkau mengaku beriman kepada Allah dengan hari kiamat, falyukrim jarahu. Falyukrim jarahu. Dalam hadis yang lain, falyukrim dhaifahu. Dia harus menghormati tamunya, menghormati tetangganya. Bahkan di dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak usah ngaku beriman kalau kau tak cinta sama saudaraku sendiri, gitu deh. Bapak Ibu kemarin puasa 30 hari penuh ya, tidak ada yang bolong. Ada enggak yang bolong Bapak Ibu? Anggaplah tidak ada, semuanya taat kepada Allah dalam puasanya. Pertanyaannya, ada enggak yang bolong dari perhatian kita terhadap tetangga kita? Nah, itu dia. Jadi kata Gus Baha itu, taat lo beribadah, tahajudmu jalan, kalau ada tetanggamu kelaparan, lo nggak bakal masuk surga, gitu deh. Ente nggak bakal masuk surga. Itu bahasa kasar betul itu. Kalau yang paham betul, maka disebut dengan ikhwah. Bisakah kita mencintai saudara kita itu layaknya kita mencintai diri kita sendiri? Orang cuma beda persepsi aja kita sudah nggak saling cinta. Masa iya suami istri bisa mau cerai gara-gara lutut duluan atau tangan duluan? Coba, dalam perbedaan pendapat, dalam perbedaan hadis, dalam pelaksanaan sholat, istri minta cerai, suamiku ndak sunnah, katanya. Dia minta cerai. Hanya perbedaan letak hadis. Hadis pertama turun tangan duluan, hadis kedua turun lutut. Beda satu hadis. Kata istrinya, abang ndak sunnah, katanya. Karena lutut duluan. Sementara ternyata hadis berikutnya setelah jarak satu hadis yang serupa berbunyi lutut dulu, lutut juga. Jadi tangan ada hadisnya, lutut ada hadisnya. Jadi kalau kita mengaku mencintai sesama, mencintai terhadap diri kita sendiri, bisakah kita mencintai orang lain layaknya mencintai diri kita sendiri? Kita ambil contoh. Apa alasan orang itu kemudian menggibahi orang lain? Kebencian, dendam, ingin menyebarkan aib. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita berpikir memiliki rasa simpati dan kasihan terhadap saudara kita tersebut? Kita ambil contoh. Ketika kita sedang membicarakan aib saudara kita atau tetangga kita. Kita sedang membicarakan. Pernahkah kita sedang membicarakan aib keluarga kita nih? Kita sedang membicarakan aib saudara kita, tetangga kita. Seketika kita berpikir, ya Allah, kira-kira ketika aib ini aku sebarkan, kira-kira dia sakit hati enggak? Pernah nggak kita berpikir? Enggak. Kenapa? Kalau dia berpikir begitu, enggak jadi dia nyebarkan aib orang. Enggak sempat dia bergibah. Itu yang disebut dengan iman. Maka Bapak Ibu kata Nabi, orang yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat dapat pahala. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, apakah bagi pelaku amal ibadah pahala?
Apakah bagi orang yang melakukan amal soleh itu pahala? Benar, pahala. Terus dijawab, apakah bagi orang yang melakukan maksiat dosa? Dosa. Sekarang bagaimana dengan orang yang menjaga diri dia, menjaga lisannya untuk tidak bermaksiat? Misal Bapak Ibu ya, ibu-ibu nih sedang mau kumpul dengan ibu-ibu satunya lagi. Ketika ingin kumpul, tiba-tiba ibu-ibu ini sedang asik gibahin orang. Datang ibu tadi, sebenarnya hatinya pengen gabung, pengen ikut gibahin orang. Cuma kata hatinya, kata hati kecilnya bilang, ndak usah lagi gibah, nambah dosa aja. Seketika berhenti, dia dapat pahala Pak. Dia dapat pahala. Dia berhenti dari menzolimi orang, dia dapat pahala. Jadi menahan diri saja dari maksiat kita berpahala. Menahan diri dari maksiat berpahala. Kalau kita melakukan dosa atau maksiat kita berdosa. Tapi menahan diri dari maksiat dan dosa kita berpahala. Jadi sebenarnya kita sama-sama untungnya. Menahan berpahala, melakukan berdosa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini poin penting bagi kita. Maka wa'tasimu bihablillah. Tapi perhatikan kalimat selanjutnya. Kalimatnya itu indah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai, kemudian berpegang teguhlah dengan tali Allah. Kalau kalian berpegang teguh dengan tali Allah, niscaya kalian tidak akan terputus, tidak akan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Apa kata Allah? Kalau kalian bercerai-berai, pandanglah nikmat Allah yang ada pada diri kalian. Niscaya Allah akan satukan hati kalian yang bercerai-berai tadi karena Allah. Maka yang tumbuh apa? Ikhwana, persaudaraan. Bisa dipahami? Jadi pandang saudara itu bukan sebagai musuh. Pandang mereka sebagai saudara. Kalau kita pandang mereka sebagai saudara, otomatis kita bisa mencintainya. Itulah konsepnya kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tapi Bapak Ibu, kaedah ini itu bertolak belakang dengan mencintai, lebih cinta kepada musuh daripada kepada saudara sendiri. Ada orang yang mencintai musuh, lebih dicintai ketimbang mencintai saudara seislam, seagama, seiman, satu nabi, satu Tuhan. Kita tak mencintai mereka, tapi orang kafir yang menjadi musuh kita lebih kita cintai, itu jauh lebih nifak daripada munafik itu sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini contohnya siapa nih Pak Ustaz? Contohnya kalau Bapak Ibu lebih membela Israel Amerika ketimbang Iran, berarti Bapak Ibu nifak munafik semua. Kenapa? Yang membela Amerika munafik semua itu Pak. Tapi kan kita nggak mungkin Pak, orang beriman nggak mungkin membela musuh. Beriman kuncinya apalah iman. Maka dasar kita apa? Ikhwan. Kenapa kok bisa begitu? Iman. Palestina saudara kita seiman Pak, satu agama. Harusnya ketika Palestina sakit kita sakit. Tapi kalau Palestina sakit kita tak sakit dan kita biasa aja, justru masih banyak kita yang membeli produk-produk Islam. Oh, itu berarti produk-produk Yahudi kita tidak punya Sekarang kita tanya, Bapak Ibu masih beli produk Islam? Enggak, jujur. Masih. Kapan berhentinya? Ya nggak tahu Ustaz, pemerintah aja nggak berhenti. Oh iya juga. Sebenarnya selesai itu Pak. Kalau pemerintah ambil keputusan cut langsung selesai itu Pak. Cuma kan nggak juga kan. Jualan masih tetap. Bisa dipahami ya? Jadi kuncinya itu. Apa ruginya orang muslim sesama muslim bercerai-berai? Apa ruginya? Yang pertama, ruginya orang muslim bercerai-berai, ruginya orang muslim sesama muslim bertikai, umat muslim jadi lemah. Sekarang saya tanya. Ini ada satu calon pemimpin kafir, orang kafir. Ada dua lagi calon pemimpin muslim-muslim. Ini sama-sama muslim dua nih. Jadi ada 3 calon pemimpin. Yang satu kafir, yang 2 muslim.
Kira-kira kalau muslim dengan muslim ini bertikai, siapa yang diuntungkan di sini? Siapa yang diuntungkan? Kafir. Ntar kalau kafir naik, kita tidak terima. Ya kan? Muslim naik, kita tidak terima. Lah terus yang lo terima apa? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Begitulah ruginya kita. Sekarang perhatikan, negara-negara Arab lebih condong kepada Yahudi. Rugi nggak kita umat Muslim nih? Rugi. Palestina tetap dibombardir, hari ini pindah. Tidak hanya ke Palestina, melakukan genosida dan pengeboman terhadap Libanon. Jadi Pak, ini saya kasih gambaran. Dia kalau sudah selesai dari Palestina sedikit demi sedikit, dia berpindah Libanon. Setelah Libanon nanti Syria. Setelah Syria masuk ke perbatasan Mesir. Setelah itu nanti masuk ke Yordania. Jadi kalau sudah diambil semua, terbentanglah yang disebut dengan negara Yahudi. Bisa dipahami ya? Jadi satu-satu dihancurkan. Nah, ketika Libanon sudah dihancurkan, Libanon sudah dibombardir, Libanon sudah terpecah belah, dia datang menawarkan kekuatan ekonomi. Bisa dipahami ya? Datang memberikan penawaran ekonomi. Berarti Amerika ini berperang dengan siapa sebenarnya Pak Ustaz? Islam. Nah, kok negara-negara Arab mereka aman-aman aja, anteng-anteng aja? Ya gimana nggak anteng? Ada beberapa negara itu militernya yang melatih Amerika, persenjataannya disediakan oleh Inggris dan Perancis. Lagi mana mau melawan Amerika? Uang militernya aja yang latih adalah orang Amerika. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi sulit. Apalagi beberapa negara di Jazirah Arab itu, beberapa negara itu merdeka, mereka keluar, mereka muncul dari hasil perjanjian dengan Inggris yang hari ini menjadi sekutu Amerika. Jadi mustahil. Nah sekarang pertanyaannya, dampak dari perpecahan umat muslim, lemah apa kuat kita? Lemah atau kuat? Lemah. Orang di sana rudalnya sudah pakai balastik, yang di sini masih nyebarkan fitnah. Kata yang di sini satu mazhab lain, nah bertikai Pak di sini. Sedang asik berantem bertikai mazhab, datang rudal, bub, hancur semua. Mati kita. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kita bertikai mazhab, bom datang, mati semua. Apakah dengan mazhab-mazhab tadi yang berbeda-beda tadi kita kuat? Tidak. Kita justru lemah. Maka dampaknya besar terhadap perpecahan itu. Maka disebutkan di situ, kunci menyatukan itu cuma satu, hablum minallah. Apa itu? Kuatkan dulu nilai-nilai agama kita. Wa'tasimu, berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah. Pahamkan nilai-nilai agama. Orang sholat tidak mungkin mencaci maki lisannya Pak, harusnya. Nah kok bisa orang sholat masih mohon maaf mengkafirkan saudara sendiri? Kok bisa seorang anak yang sholat memenjarakan ibunya? Kok bisa seorang yang sholat masih mohon maaf tidak bisa membantu saudara yang samping rumahnya yang belum makan sudah sampai seminggu? Bisa dipahami ya? Itu yang disebut dengan iman. Maka pertanyakan iman kita masing-masing. Ketika ada pertanyaan begini kepada kami, Ustadz, mengapa di Palestina itu Allah tidak turunkan bantuannya? Mengapa Allah tidak menolong Palestina? Kira-kira pertanyaan ini betul apa salah? Kita pasti membayangkan yang sama Pak. Sebegitu kuatnya genosida yang terjadi di Palestina, kita berpikir mengapa Allah tidak menurunkan bantuan? Sekarang pertanyaan itu kita balik. Ketika kita bertanya kemana pertolongan Allah, kita tanyakan balik, kemana imanmu wahai orang-orang muslim? Kenapa pertanyaan itu kita kembalikan kepada orang muslim? Karena yang bisa berbicara itu adalah orang beriman. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah, Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Khalid bin Walid, Umar bin Al-Khattab, dan kemudian beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang berhasil menaklukkan Persia, Konstantinopel, Andalusia dan lain sebagainya, itu modalnya satu aja Pak, bersatu. Apa modalnya? Bersatu. Jadi waktu perang salib, ini Bapak Ibu perlu paham dalam sejarah. Dalam perang salib ada namanya tentara salib.
itu sudah menekan umat muslim selama 50 tahun lamanya. Sekarang sudah 100 tahun umat muslim masih belum bersatu, masih bercerai-berai. Ketika itu Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi dan Imam Al-Ghazali, kemudian Nuruddin Zanki itu mencoba menyatukan umat muslim, Pak. Mencoba untuk menyatukan umat muslim. Apa yang terjadi? Berhasil, Pak. Apa yang ketika keberhasilan itu dapat? Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan dinasti yang disebut dengan dinasti Ayyubiyah dan berhasil membumi hanguskan tentara salib yang ketika itu dimenangkan perang salib itu oleh umat muslim. Oleh tetangga sebelah, artinya musuh kita yang ketika itu adalah Nasrani, rasa sakit hati atas kekalahan perang salib itu sampai hari ini mereka rasakan. Tapi ketika itu umat muslimnya kuat, Pak. Bersatu dia. Ada yang Syiah ketika itu, ada. Ada yang Khawarij, ada. Ada yang munafik, ada. Tapi bisa disatukan. Menurunkan ego masing-masing. Ini yang gak kuat kita, ini tukang bisik, Pak. Tukang bisik itu, tukang hasut itu yang kita gak kuat. Bisa dipahami maksud saya ya? Tukang hasut, tukang bisik itu ya. Ketua masjid ingin menyatukan, datang tukang bisik belakang. Tidak usah lagi, memang perusak dia itu. Nah, akhirnya merusak semua dikatakan. Nah, ini menjadi masalah kita. Nah, sekarang tukang bisik itu tidak sedikit, banyak di negara kita ini tukang bisik itu. Siapa mereka yang tukang bisik itu? Antek-antek Yahudi, antek-antek Israel yang memang sengaja tidak menginginkan persatuan umat muslim. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Itu dampaknya skala global yang besar. Sementara dampaknya pada kita yang hadir saat ini misalkan, dalam lingkup kita yang kecil, apa mungkin kita bisa meramaikan masjid ini kalau kita bercerai-berai? Apa mungkin kita bisa meramaikan masjid ini salat berjamaah, sementara mohon maaf kita bercerai-berai? Aku tidak akan masuk ke dalam masjid itu selagi ketuanya Pak D itu. Nggak mau. Itu kalau sampai begitu dia gaya berpikir sampai kiamat nggak akan ada. Yang sebelah ini besok kalau kau yang naik aku tak akan ke masjid. Jadi masjid itu ada ininya, ada apa namanya? Bukan pembatas. Ada fasenya, masanya. Fase 5 tahun ke depan Pak D. 5 tahun ke depan lagi aku. Begitu dia. Ini saya kasih contoh. Ada satu masjid di Pekanbaru ini. Saya tak sebut namanya. Uniknya lagi. Itu dalam satu masjid, Pak, kajiannya ada 2. Karena pengurusnya ada 2. Bukan way, Pak, itu faktanya begitu. Unik, Pak. Yang satu pojok itu kajiannya lain, yang satu lagi lain. Satu sama-sama Islamnya, 2 pengajian maghrib itu. Jadi dikasih pembatas tirai. Yang satu kelompok satu, yang satu kelompok satu, waktunya sama, habis maghrib. Saya bilang kalau begini mantap juga. Harusnya ada kelompok lain di tengah-tengah, yang satu lagi di belakang. Selesai urusan, Pak. Bisa dipahami, Bapak Ibu ya? Begitulah kita nih. Tapi coba bayangkan kalau kita menurunkan ego kita masing-masing. Mohon maaf. Misalkan di masjid ini, siapapun yang jadi imam. Ketika yang naik Muhammadiyah semua salat. Ketika yang naik Nahdlatul Ulama semua salat. Ketika yang naik Persis dan lain sebagainya semua salat. 4 mazhab ada di sini, salat semua. Enak nggak tuh kira-kira? Kita jadi paham. Ketika imamnya pakai Allahu Akbar turun ke bawah, nggak usah heboh. Imam Malik lagi naik misalkan, mazhab Maliki misalkan. Ketika imamnya adalah bermadhab Maliki, waladdallin, yang lain bilang amin, imamnya. Karena memang dalam mazhab Maliki tak perlu disebut amin ya kan. Kalau kita paham, kira-kira mohon maaf, perlu nggak kita berantem itu? Nggak perlu, Pak. Apalagi sampai harus mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan hablum bihablillah. Berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Artinya berlapang dada, bertoleransi dengan satu pemahaman. Akidahnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, Al-Qur'annya sama. Yang beda apanya? Furu'iyah dan pemahamannya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjutkan ayatnya. Kemudian Allah kata, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Jadilah umat, wal takum minkum, di antara kalian ini jadilah umat yang mengajak kepada kebaikan.
bukan memisah. Cari titik temu, bukan titik pisah. Kalau titik pisah kita cari, Pak, mudah sangat. Kepala boleh sama hitam, mata boleh sama dua, kaki boleh sama dua, tapi ini pasti beda. Dapat kita titik temu kan? Sekarang bagaimana mencari titik pisah dapat kita. Sekarang bagaimana mencari titik temunya. Apa yang ada di isi kepala kawan kita yang kira-kira bisa kita samakan. Itu yang susah mencarinya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menemukan karena ada unsur egoisme yang ada dalam diri umat muslim. Sampai di sini bisa dipahami, ibu-ibu, bapak-bapak? Baik. Nah, sekarang apa kaitannya dengan materi kita malam hari ini, halal bihalal? Ada kaitannya? Ada, kaitannya besar. Ketika Buya Hamka 1926 mencoba membuat satu tradisi yang hari ini dikenal oleh umat muslim, nama tradisinya halalun bihalalin. Ini Buya Hamka punya ide, ijtihad ulama Nusantara pada masanya. Bapak Ibu tahu alasannya apa? Sama seperti ketika Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, ketika umat muslim dalam tekanan, dibuatlah satu kegiatan untuk menyatukan semua umat muslim. Ini tujuannya, menyatukan, membuat silaturahim, menjaga persatuan, perdamaian antar satu tempat, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Salahkah ketika Muhammadiyah berkunjung ke Nahdlatul Ulama? Salahkah ketika Nahdlatul Ulama berkunjung kepada Persis dan lain sebagainya? Tidak salah sama sekali. Salah tidak masjid sebelah datang ke sini? Tidak. Salahkah masjid di sini datang ke sana? Tidak. Pertanyaannya, masjid punya siapa? Punya Allah. Kalau kita paham masjid ini punya Allah, kita pasti bisa disatukan. Kenapa? Setiap masjid punya Allah. Tapi kalau setiap masjid itu mengakui punya kelompok, kira-kira bisa nggak kita bertemu? Oh maaf bos, itu masjid Muhammadiyah, itu masjidnya Nahdlatul Ulama, di sana masjid satu lagi, masjid masjid Persis. Yang ngisi siapa? Orang-orang dia. Di samping sebelah kanan rupanya masjid Ahmadiyah, yang sebelah kiri masjidnya LDII. Selesai Pak, dicucinya kaki bapak semua. Ini tak bisa masuk masjid kami ini, kotor kata dia kan. Tapi itu dulu, sekarang tak lagi. Alhamdulillah sekarang LDII sudah bisa diajak kerjasama. Bapak ibu masuk ke masjid mereka tak perlu lagi cuci lantainya, tak perlu. Karena kalau sempat mereka buat langsung dikatakan sesat itu oleh Menteri Agama. Selesai urusan Pak. Cuma untuk menjaga itu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa ndak? Bisa. Apa yang tidak bisa kita buat sebenarnya ketika kita mau menurunkan ego? Yang kedua, tolak ukurnya adalah iman. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah setiap orang di antara kita ini umat yang mengajak kepada kebaikan, bukan umat yang mengajak kepada perpisahan, pertikaian, berantem, bertikai. Kita kan senangnya itu. Pokoknya kalau macam-macam dia kita usir. Belum apa-apa masuk aja belum udah mau diusir. Belum masuk lagi udah mau diusir. Apa ya mau diusir Pak? Masuk aja belum. Iya Ustaz, kalau dia udah masuk susah mengusirnya. Oh iya juga gitu. Tapi Bapak Ibu harus dipahami, berlapang dada, legowo itu penting. Apalagi kita hari ini dalam tekanan yang begitu berat, kalau kita tidak punya sifat legowo itu apa deh? Ya berlapang dada ya kan Pak deh? Berlapang dada yaitu susah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalimat kedua. Ini yang paling kental Pak, yang harus kita tekan betul ini Pak. Wa yanhauna 'anil munkar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, saya tanya. Ada dua kelompok ingin bersatu. Tiba-tiba datang di tengah-tengah yang menghasut untuk bercerai-berai. Kira-kira ini mungkar enggak nih? Mungkar apa tidak? Mungkar. Yang begini-begini yang harus kita lawan. Bukan parasut, apa namanya? Parasit. Benalu. Yang begini-begini nih, yang merusak-merusak begini nih yang harus kita lawan. Bukan parasut ya, parasit. Parasit. Ini yang harus kita lawan. Karena kalau kita biarkan ini, ada binatang kecil yang menggigit. Kita permisalkan dalam di dalam satu kapal.
Di kapal itu ada banyak orang di dalamnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika seekor rayap memakan kapal tersebut? Kira-kira yang tenggelam satu orang atau semuanya? Semuanya. Maka apa yang harus kita lakukan terhadap rayap tersebut? Membuang rayap atau membunuh rayap itu? Jangan terlalu sadis-sadis betul. Membunuh rayap bisa, ya membuanglah setidaknya kan. Setidaknya kita buang, kita singkirkan rayap tersebut. Itu yang kita maksud. Nah sekarang kita perlu mencari tahu siapa orang-orang yang mencoba melakukan, siapa orang-orang yang mencoba untuk membenturkan kita dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah yang seperti ini harus kita lawan. Kenapa? Kalau kita tidak lawan, maka mereka akan beranggapan kebenaran ada terdapat pada diri mereka, yang oleh mereka lakukan akhirnya mereka berhasil menghasut satu dengan yang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini tidak bertolak belakang dari pemahaman persatuan. Kalau bisa orang-orang yang menghasut dan parasit-parasit ini, benalu-benalu ini, itu bisa kita ajak Pak. Tapi kalau tidak bisa kita ajak, daripada mereka merusak, itu bahaya. Satu orang ketika dia merusak dan dampaknya pada semua orang, ya kita harus melakukan hal yang terbaik Pak. Kalau bisa kita ajak bersama, kita nasihati. Kalau tidak, kita harus buang Pak. Tidak bisa kita masukkan. Karena kalau kita tidak buang, dia yang merusak kita. Tinggal pilih saja, mau kita yang dirusak atau dia yang rusak, tinggal pilih Pak. Tapi pilihan yang ketiga, jangan merusak kalau bisa. Itu yang terbaik. Sekarang saya tanya, mungkin tidak hal seperti itu ada dalam lingkungan kita? Sangat mungkin sekali. Bagaimana cara kita menanggapinya, mengatasinya? Yang pertama, iman dulu. Yang kedua, cari tahu dulu. Yang ketiga, baru kemudian kita lakukan strategi-strategi yang lain. Kita cari tahu siapa mereka. Setelah kita tahu, panggil dia, apa maunya. Kalau maunya dia memang merusak, singkirkan. Kalau dia tidak bisa diajak bersama, singkirkan. Tapi kalau dia mau diajak bersama, bisa untuk dikomunikasikan, itu lebih baik. Itu yang kita harapkan hari ini Pak. Maka tidak menutup kemungkinan umat muslim ini bisa bersatu. Kenapa? Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi bisa berhasil. Maka kita butuh generasi Ayyubiyah yang lain. Artinya apa? Kita perlu menghasilkan generasi seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Nuruddin Zangki, Khalid bin Walid, agar kita bisa menghasilkan generasi emas yang menjadi cita-cita negara Republik Indonesia generasi 2040 dan 45 akan menghasilkan generasi Kalau karakternya seperti ini tidak diatasi, jangankan 2045, sampai kiamat pun kita tidak akan pernah bersatu. Ustadz, janjinya Allah pasti akan terjadi, betul. Tapi apakah mungkin Salahuddin itu lahir tiba-tiba ceplok lahir ya langsung jadi seperti Salahuddin? Kan tidak. Ada proses, ada. Berapa lama? 50 tahun proses yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dan Abdul Qadir Al-Jailani untuk menghadirkan Salahuddin selanjutnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, itulah orang-orang yang paling beruntung. Sekarang kalimat terakhir Pak. Ayat terakhir. Dalam surat Ali Imran 102, 103, 104, 105. Ini yang sekarang 100 yang kelima. Ayat 105. Apa kata Allah? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'akumul bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun azim. Kata Allah, jangan kalian yang menjadi orang yang melakukan perpecahan, pertikaian sesama kalian. Karena sesungguhnya orang-orang ini, kata Allah, bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini kami ambil Pak, kita ambil satu kesimpulan. Kalau kalimatnya lahum azabun azim, kalau Allah katakan azabun azim, la'anallah, Allah laknat mereka, Allah kasih azab yang sangat pedih, mesti dosanya besar. Maka Bapak Ibu, dalam satu kitab judulnya Kabair, dosa besar, yang dikarang oleh Syamsuddin Az-Zahabi,
ada salah satu dosa yang masuk dalam kategori dosa besar, namanya hajrul aqarib, memutuskan silaturahim atau minggat dari satu tempat karena ingin memutuskan persaudaraan dengan saudara-saudara yang ada di lingkungannya, karena mungkin dendam, emosi dan lain sebagainya, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan dan lain sebagainya, masuk dalam kategori dosa besar. Nah sekarang Bapak Ibu, Nabi bilang begini dalam hadisnya, man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu qabla an la yakuna dinaran wala dirham. Kata Nabi, setiap orang yang pernah merasakan atau melakukan atau menyakiti hati manusia manapun, yang sesama umat manusia pada umumnya, khususnya orang beriman, khususnya beragama Islam, sesama muslim, falyatahallalhu minhu. Inilah tujuannya yang disebut dengan halalun bihalal. Maka tadi kami sama Pak D mohon maaf lahir batin minal aidin wal faidin Pak D. Kalau ada dosa tolong ampuni, selesai. Artinya jangan buat dosa setelahnya. Nah, jadi ada anekdot begini. Mohon maaf ya Ustadz, kita kosong-kosong sekarang ya. Ke depan saya tidak tahu kata dia. Itu sama saja, punya keinginan untuk berbuat zalim. Bisa dipahami? Jadi bukan berarti makna meminta maaf di sini, saling memaafkan di sini, kemudian mengulang perbuatan yang lain. Dosa besar Pak, zalim itu dosa besar Bapak Ibu. Zalim itu terhadap saudara seiman itu dosa besar. Usahakan berhentilah menyakiti hati. Saya kasih satu metode. Lebih baik kita yang disakiti ketimbang kita yang menyakiti. Bisa dipahami ya? Lebih baik kita yang disakiti ketimbang kita yang. Sekarang kita ambil kaidah kedua. Lebih baik tidak disakiti dan tidak menyakiti. Nah, poin ketiga, lebih baik memberikan nasihat kepada orang yang ingin menyakiti dan tidak menyakiti. Bisa dipahami? Kira-kira yang berat yang mana? 1, 2, 3. 1, 2 atau 3 yang paling berat? Yang ketiga. Kenapa? Menasehati orang itu berat, tapi itulah kewajiban kita sebagai orang muslim. Wajib. Hukum menasehati orang wajib Ustaz? Wajib. Hukum mengkritik orang yang salah wajib. Hukum memberikan peringatan kepada orang yang melakukan kemungkaran wajib. Dengan cara yang ma'ruf. Sini. Abang sini kau duduk. Nah, ini suaminya dinasihat. Abang dengar tadi apa yang disampaikan di masjid? Itu namanya tidak punya adab. Kata suaminya, aku lebih tahu daripada kamu. Kata dia. Itu wajar. Jadi punya adab, memberikan nasihat, menyampaikan mau'izah. Mau'izah itu apa ya? Ya seperti nasihat lah, pelajaran penting kepada siapapun itu dengan adab. Harus tahu caranya. Dengan orang tua seperti apa, dengan suami seperti apa, dengan yang lebih muda seperti apa. Kalau kau tak mau mendengarkan perkataanku, tidak apa-apa, keluar kau dari rumah nih. Itu galak kali Pak, terlalu galak itu. Itu bukan nasihat yang kita terima, itu bukan persatuan, tapi perceraian. Kata istrinya, kalau begini modelmu tak apa-apa, pergilah katanya. Aku cari yang lain. Itu bak kasihan yang ibu jadinya kan. Nah, ini yang menjadi harus kita kembalikan kepada persoalan tadi. Apa yang membuat mereka apa yang membuat seorang istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya hanya karena perbedaan tangan dan lutut? Tahu Bapak Ibu apa sebabnya? Du'ful ilmi, lemahnya ilmu. Yang kedua, lemahnya iman, tidak bisa bertoleransi. Yang ketiga, fanatik terhadap apa yang dia pelajari. Mohon maaf. Pertanyaan saya, apakah halal bihalal ini sunnah? Sebagian kelompok mengatakan ini tidak sunnah, bid'ah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, bisa tidak kita turunkan ego kalimat itu? Kalau Anda tidak mau melakukan, tidak ada masalah. Kalau Anda tidak mau. Tapi kalau Anda mau ikut untuk saling memaafkan, apa salah?
Tidak ada salahnya Pak. Bahkan tidak ada ruginya sama sekali. Ustadz, ruginya ada. Apa ruginya? Kita tidak menjalankan, kita telah melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Sekarang saya tanya, kapan Nabi tidak memaafkan saudaranya? Memang secara resmi itu dianggap hari ini. Tapi Bapak Ibu, apa makna halalun bihalalin itu? Maknanya adalah saling menghalalkan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh saudara kita terhadap kita. Itu namanya halal bihalal. Kalau kita kembalikan kepada dalilnya, falyatahallalhu minhu. Apa maksudnya falyatahalal itu? Kalau ada orang datang kepadamu menyakiti dirimu, maka datanglah kepada mereka untuk meminta dihalalkan atas perbuatan yang kau buat. Maksudnya apa? Minta maaf. Itu maksudnya Pak. Jangan diartikan halal bihalal itu halal karena halal. Bukan itu yang dimaksud. Artinya adalah perbuatan yang kita lakukan terhadap tetangga kita belum tentu seutuhnya itu tidak menyakiti perbuatan mereka, belum tentu tidak menyakiti hati mereka. Bisa jadi ada satu candaan kita yang mohon maaf menggores di hatinya sebagai penghalang kita ke surga. Kita datang ke rumah orang tersebut, bang, kalau dulu kami bercanda ada membuat hati abang sakit, minta maaf kami bang. Salahkah kita begitu? Salahkah? Itu yang paling baik. Justru yang paling baik lagi, sebelum orang itu datang minta maaf sudah kita maafkan. Dan yang paling baik lagi kita yang datang minta maaf. Kita yang benar, kita yang datang minta maaf. Berani tidak Bapak Ibu begitu? Gengsi aku Ustaz, kan yang salah dia gitu. Nah, makanya kenapa kalimat yang terakhir ini paling berat. Kenapa begitu? Memaafkan orang. Bahkan kita yang datang untuk minta maaf selaku yang benar, itu sangat-sangat sulit sekali. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat itu sulit? Karena belum terbiasa. Coba kita biasakan. Kalau kita biasakan, ada orang yang salah kepada kita, dan Bapak Ibu anggap biasa dan datang kepada mereka justru menegur dia, kira-kira orang itu malu apa tidak? Malu apa tidak? Misal abang ini buat dosa sama saya, jangan buat dosa ya, buat dosa ke saya, buat zolim sama saya. Tapi kalau dia buat zolim kepada saya, kira-kira dia mau tidak datang ke rumah saya? Karena dia merasa tapi ketika saya datang ke rumah dia, belum saya memaafkan dia, tapi saya sudah datang ke rumah dia, kira-kira dia senang nggak? Senang nggak? Satu malu, yang kedua senang nggak kira-kira? Senang. Kenapa senang? Ternyata bapak tuh tak marah sama aku. Ditambah lagi ketika dia yang datang mengatakan, mohon maaf ya kalau ada salah. Kira-kira makin malu nggak dia? Dia akan katakan, aku minta maaf juga lah bang, kayaknya aku yang salah. Baru dia ngaku kalau dia salah gitu loh. Pertanyaannya kok ngaku-ngaku dari kemarin kan begitu? Nggak ada masalah, itu nggak usah diungkit lagi. Kalau sudah selesai nggak usah diungkit. Ini masalah kita sekarang ini, kalau sudah selesai kita ungkit-ungkit terus Pak. Itu masalahnya. Selesai Pak, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Tapi besok diungkit balik. Itu yang menjadi masalah. Ini ada kejadian ibu-ibu curhat kepada saya beberapa waktu yang lalu. Dia bilang begini, sebelum saya tutup. Dia bilang begini, Ustadz kemarin tuh datang ada salah seorang owner, dia buat salah sama saya. Kemudian dia datang kepada saya, dia bilang begini, saya minta maaf kata dia. Minta maaf dia Ustaz. Cuma Ustaz diungkitnya dalam setiap pertemuan kata dia. Sakit juga kepala awak dibuatnya gitu. Akhirnya tidak jadi bersaudara, masalah mohon maaf jadi ya bertikai. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau sudah minta maaf berusahalah untuk tidak saling menyakiti. Mohon maaf Bapak Ibu, kita semua ini itu punya satu kesempatan untuk mengajak saudara-saudara kita ini ke surga. Jangan ditutup, jangan diputus. Kalau kita bertikai, kita tidak bisa ngajak kawan-kawan kita ke surga. Besok saya bisa berkata, ya Allah, Pak Ketua Masjid itulah yang minta saya ngisi di masjid itu. Bisa saya bilang, kok di surga tak nampak ya Allah? Aku bersaksi dia orang baik. Kata Allah dia tak baik, itu salah itu belakang. Kita punya saksi, kita bisa bersaksi atas perbuatan orang-orang yang ada di sekitar, apalagi yang satu dengan kita. Kalau bahasa anak zaman sekarang ini, satu circle. Tahu Bapak Ibu satu circle? Tahu? Berarti ibu-ibu gaul itu. Kalau tahu satu circle itu satu apa namanya? Bukan satu geng. Ya bahasa agak gaul sedikit lah. Anak Gen Z apa namanya bahasa satu? Terserah lah, pokoknya satu itulah. Entah apa pun namanya. Artinya satu circle pula, itulah bahasanya. Atau apa artinya, cara mengartikan pun saya nggak paham Bu. Intinya satu apa Ustaz?
Sama itulah, sama baurnya akan begitulah. Itu Ustaz saya ini kebetulan kakak kelas saya beliau tahu, insyaallah. Ahlan Ustaz. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, insyaallah setelah halal bihalal ini tidak ada lagi saudara-saudara kita yang saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Kalau bisa mereka yang menyakiti kita sebelum mereka sakiti sudah kita peluk. Sudah kita peluk. Jadi insyaallah kalau dia datang ke rumah mau menyakiti kasih beras. Kalau datang lagi kasih emas. Kalau kasih itu orang kaya Ustaz. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu jadi orang kaya semua. Amin. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.